Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi atau pemetaan. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang relasi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Yang pertama, pengertian fungsi. Jadi fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yaitu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu ke anggota B. Jadi fungsi itu sudah pasti relasi, tapi kalau relasi itu belum tentu fungsi. Jadi fungsi itu fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu relasi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu ke anggota B. Jadi anggota himpunan A itu dipasangkan tepat satu ke anggota B, tepat satu, nggak boleh lebih. Nah, jadi syarat-syarat suatu relasi merupakan fungsi atau pemetaan. Yang pertama ada setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi setiap anggota himpunan A itu mempunyai pasangan di B, nggak boleh jomblo. Pokoknya setiap anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan, nggak boleh jomblo. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan tepat satu ke anggota B. Jadi setiap anggota A itu harus dipasangkan tepat satu ke anggota B, nggak boleh lebih, nggak boleh selingkuh ya. Jadi yang pertama syaratnya itu setiap anggota A itu nggak boleh jomblo, harus memiliki pasangan. Dan yang kedua, setiap anggota A itu dipasangkan tepat satu, harus setia hanya satu, nggak boleh lebih, nggak boleh selingkuh gitu ya. Terus, manakah yang termasuk fungsi? Dari diagram panah di bawah ini, manakah yang termasuk fungsi? Pada diagram panah yang pertama, kita lihat di anggota himpunan A. Di anggota himpunan A, apakah anggota himpunan A sudah memiliki pasangan? Ya, setiap anggota A itu sudah memiliki pasangan. P pasangannya dengan 2, Q pasangannya dengan 3, R pasangannya dengan 1, dan S pasangannya dengan 5. Itu syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua tadi apa? Setiap anggota A hanya boleh memasangkan tepat satu di anggota B. Kita lihat di anggota A yang P pasangannya 2, hanya 2 ya, berarti pasangannya cuma 1. Q pasangannya 3 saja, berarti ini sudah memenuhi syarat. R pasangannya juga cuma 1, berarti memenuhi syarat. Dan S pasangannya 5, ini juga sudah memenuhi syarat. Berarti diagram yang pertama ini merupakan sebuah fungsi. Nah, kita lihat diagram yang kedua. Kita penuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu di setiap anggota A harus memiliki pasangan. Nah, di diagram 2 ini ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu R dan S. Nah, syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi, berarti ini sudah terindikasi kalau dia bukan fungsi. Nah, syarat kedua juga dia tidak cocok karena Q mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Jadi diagram 2 bukan merupakan fungsi. Gampang ya. Lanjut. Nilai dan notasi fungsi. Nah, ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan B itu merupakan kodomain. Kalau himpunan A itu merupakan domain. Jadi domain itu merupakan daerah asal dan kodomain merupakan daerah kawan. Nah, yang C himpunan bagian dari B ini merupakan rank
atau daerah hasil gitu ya. Terus diagram di samping menggambarkan fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Notasi fungsi dapat ditulis dengan f(2x) memetakan Y atau f(2x) ke fx. Dibaca fungsi f memetakan X ke Y. Jadi di sini fx itu sama dengan Y. Fx sama dengan Y atau fx itu merupakan suatu bayangan atau merupakan suatu peta. Pada sebuah diagram panah disuruh menentukan yang pertama domain. Domain berarti tadi apa? Daerah asal. Daerah asalnya berarti ada himpunan A. Berarti apa aja? PQRS. Yang kedua ada kodomain. Kodomain berarti daerah kawan. Daerah kawannya berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga disuruh mencari rank. Rank itu anggota di himpunan B yang memiliki pasangan di himpunan A. Berarti anggota himpunan B yang memiliki pasangan di himpunan A apa aja? Ada 1, 2, 3, dan 5. Gampang ya. Terus disuruh mencari bayangan dari PQRS oleh fungsi f. Nah, bayangannya apa aja? Yang pertama ada bayangan P oleh fungsi f adalah fp sama dengan 2. Jadi karena P itu pasangannya di anggota B itu 2, maka bayangan dari P adalah 2. Fp sama dengan 2, ditulis F dalam kurung P sama dengan 2 gitu ya. Terus bayangan Q oleh fungsi F adalah Fq sama dengan 3 karena tadi pasangannya Q adalah 3. Terus bayangan R oleh fungsi F adalah Fr sama dengan 1 karena tadi pasangannya R itu 1. Bayangan S oleh fungsi F adalah Fs. Kita namakan Fs karena sama dengan 5 karena tadi pasangannya S itu 5. Gitu ya, gampang ya. Kemudian cara menentukan nilai suatu fungsi. Misalkan bentuk fungsinya, biasanya karena kita baru belajar tentang fungsi persamaan linier, jadi kita menggunakan bentuk fungsi yang fx sama dengan ax plus b. Nah, untuk menentukan nilai fungsi x tertentu yaitu dengan cara mensubstitusikan atau mengganti nilai x pada bentuk fungsi fx sama dengan ax plus b. Jadi nanti kan ada daerah asal, misal x-nya itu 1, berarti nanti kita mengganti di persamaan ax plus b-nya itu mengganti x-nya itu dengan angka 1, misal kayak gitu ya. Kita lanjut langsung ke contoh biar lebih dong. Contoh, diketahui fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x plus 3. Tentukan nilai fx untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Jadi kalau x-nya sama dengan 1, fx-nya berapa? Kayak gitu. Jawab. Yang pertama kita harus mensubstitusikan atau mengganti nilai x sama dengan 1 ke fungsi fx sama dengan 2x plus 3. Berarti f1 fx sama dengan 2x plus 3. Terus f1 karena x-nya kita ganti 1, maka ini tulisannya jadi f1. Nah, F1 sama dengan 2 dikali 1. Tadi kan 2X. X-nya diganti 1, berarti 2 dikali 1 plus 3. 2 dikali 1 berapa? 2. 2 ditambah 3,
5. Jadi nilai dari F1 itu sama dengan 5. Yang kedua, yang ditanyakan X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Berarti kita mensubstitusikan nilai X sama dengan min 1 ke fungsi 2X plus 3. Berarti kita ganti X dengan angka min 1. Fx sama dengan 2X plus 3. Nah, berarti F min 1 sama dengan 2 kali min 1 ditambah 3. F min 1, 2 kali min 1 berapa? Min 2. Min 2 ditambah 3, 1. Berarti nilai dari F min 1 sama dengan 1. Berarti kalau suatu fungsi fx 2x plus 3, kalau x-nya itu 1, berarti fx-nya 5. Kalau x-nya min 1, berarti fx-nya itu 1. Gitu ya, gampang ya. Kita lanjut ke menyatakan fungsi dalam diagram panah. Nah, yang pertama ada contoh soal nih. Misalkan A 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika fungsi A ke B ditentukan dengan fx sama dengan 2x min 1, maka kayak yang tadi itu mencari nilai fungsi, berarti kalau x-nya itu 1, berarti f1-nya itu 2 dikali 1 dikurangi 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1. Mencari f2. F2 berarti 2 dikali 2 dikurangi 1. Sama dengan 3. Mencari F3, X-nya diganti 3, berarti 2 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Dan kita tinggal aplikasikan ke diagram panah. Kita tinggal aplikasikan ke diagram panah. Nah, kita seperti yang kemarin. Tadi kalau X-nya 1, berarti Fx-nya 1. Tadi ya, kalau X-nya 1, Fx-nya 1. Kalau X-nya 2, berarti Fx-nya sama dengan 3. Nah, kalau Fx-nya 3, berarti X-nya sama dengan 5. Gitu ya, gampang ya. Kemudian kita buat ke diagram kartesius. Di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X tadi ada 1, 2, 3. Sumbu Y tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, tadi di sumbu X 1 itu pasangannya dengan 1. 2 tadi pasangannya dengan berapa? 3. Dan 3 pasangannya dengan 5. Nah, gampang ya. Lanjut ke himpunan pasangan berurutan. Kayak yang kemarin pas waktu relasi. Bedanya kalau sekarang itu fungsi. Tadi soalnya apa? Masih soal yang tadi ya. Misalkan A 1, 2, 3 dan B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika fungsi A ke B ditentukan dengan 2x min 1, maka F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 3, dan F3 sama dengan 5. Berarti himpunan pasangan berurutannya adalah 1, 1, 2, 3, 3,5. Ya, kalau himpunan pasangan berurutan berarti dibuat kayak gini, yang kurung kurawal, terus buka kurung, dikasih koma, tutup kurung, kayak gitu ya, kayak yang kemarin di relasi. Kemudian banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Banyaknya
pemetaan atau fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Jadi ada dua himpunan. Nah, kalau dua himpunan itu nggak mungkin pemetaannya itu cuma satu, bisa lebih dari satu. Nah, jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA, ditulis NA sama dengan NA itu A, dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB sama dengan B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. Jadi banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu B pangkat A. Berarti banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan ke banyaknya anggota himpunan A. Terus jika banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A, maka banyaknya pemetaan itu A pangkat B. Kalau pemetaannya dari B ke A, itu berarti banyaknya pemetaan A pangkat B, atau jumlah banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan jumlah anggota banyaknya himpunan B. Agar lebih mudah, kita langsung lanjut ke contoh soal. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, dan 3, dan B, anggota himpunan B itu ada A dan B, berapakah banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B? Ini yang ditanyakan, pemetaan dari A ke B. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama, jawab. NA, tadi NA-nya ada berapa? Banyaknya anggota di himpunan A ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Berarti NA-nya ada 3. Terus kita cari NB, banyaknya anggota himpunan B. Banyaknya anggota himpunan B ada A dan B, berarti ada 2. Karena tadi banyaknya pemetaan dari A ke B, maka kita menggunakan rumus yang B pangkat A. B-nya tadi berapa? B-nya ada 2, A-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Nah, kalau kita gunakan diagram panah, 8 itu apa aja? Yang pertama ada, nah, yang kan tadi di anggota A itu ada 1, 2, 3. Anggota B ada A dan B. Banyaknya fungsi yang pertama 1 dipasangkan ke A, 2 dipasangkan ke A, 3 dipasangkan ke A, kan mungkin ya. Terus yang kedua 1, 2, 3 itu dipasangkan ke B, kan boleh, karena syaratnya tadi yang di anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan di anggota B. Terus yang ketiga 1 dipasangkan ke A, 2 dipasangkan ke A, 3 dipasangkan ke B. Jadi mungkin ya. Nah, kemudian ini ada 8. Nah, ini banyaknya kemungkinan pemetaan dari A ke B, ada 8. Gampang ya. Terus kita lanjut ke menentukan rumus fungsi jika nilainya itu diketahui. Jadi kalau tadi kan fungsinya, persamaan fungsinya itu udah diketahui, kita tinggal mencari nilainya. Nah, kalau sekarang nilainya sudah diketahui, kita hanya mencari rumus fungsinya, persamaannya itu seperti apa. Misalkan fungsi f dinyatakan dengan fx ke ax plus b, dengan a dan b itu konstanta dan x merupakan variabel, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b. Jadi jika nilai variabelnya itu m, maka nilai fm itu x-nya itu diganti dengan m, berarti fm sama dengan am plus b. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan bentuk fungsi f jika diketahui nilai-nilai fungsinya. Jadi kalau kita sudah diketahui nilai-nilai fungsinya, itu akan lebih mudah untuk mencari bentuk fungsi f.
Contoh, kita langsung ke contoh. Diketahui fungsi linier dengan f0 sama dengan min 2 dan f2 sama dengan 2. Tentukan bentuk rumus fungsi fx. Karena f itu fungsi linier, maka kita gunakan yang fx sama dengan ax plus b, ya. Berarti dengan demikian diperoleh f0 sama dengan min 2. Tadi udah diketahui ya kalau f0 itu sama dengan min 2. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus yang ax plus b. Berarti a dikali 0 plus b sama dengan min 2. Tadi kan rumusnya ax plus b. Karena kan biasanya fx, nah ini f0, berarti kan x-nya itu sama dengan 0. Berarti a dikali 0 plus b sama dengan min 2. A kali 0 berapa? A kali 0 0 plus b sama dengan 2. 0 plus b sama dengan 2. Berarti b nya sudah pasti sama dengan min 2. Nah, kita udah mencari nilai b. Sekarang kita tinggal mencari yang a. Nilai a. Diketahui kalau f2 itu sama dengan 2. Nah, kita untuk mencari nilai a, kita gunakan yang tadi, yang ax plus b juga kayak tadi. Berarti di sini a dikali 2 ditambah min 2. Kenapa b-nya itu min 2? Karena tadi kan udah kita cari kalau b-nya itu min 2. Berarti a dikali 2 ditambah min 2 sama dengan 2. A kali 2 berapa? A kali 2 2a plus min 2 sama dengan 2. Kita pindah ruas yang min 2 nya, berarti 2a sama dengan 2 plus 2. 2a sama dengan 4, berarti a sama dengan 4 dibagi 2, berarti nilai a sama dengan 2. Nah, b-nya udah kita ketahui, a-nya juga sudah diketahui, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang ax plus b. Berarti bentuk fx ax plus b itu sama dengan 2x min 2, karena a-nya itu kan 2, berarti 2x min 2. Gitu ya, gampang ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan, bisa langsung WA atau japri ke nomor ibu gitu. Terima kasih. Nah, untuk latihan soalnya pada video selanjutnya. Jadi pada pertemuan kali ini tidak ada latihan soal, tapi latihan soalnya ada pada minggu depan, minggu berikutnya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.